Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ibu Lati Hidayati. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi dan Bu Ana. Di sini berarti kita mulai dari nomor 21 sampai nomor 25. Pada pembahasan kali ini, pokok pembahasannya yaitu tentang menentukan panjang sisi dari salah satu panjang sisi segitiga, dan yang kedua adalah menentukan luas segitiga. Adapun materi yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu yang pertama tentang perbandingan trigonometri. Di sini ada 3 nanti perbandingan trigonometri yang perlu dipelajari, yaitu sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Dan yang kedua yaitu menentukan sisi salah satu segitiga dengan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Dan yang ketiga nanti adalah menggunakan teorema Pythagoras untuk segitiga siku-siku. Dan selanjutnya yang terakhir menentukan luas segitiga. Luas segitiga yang kita bahas di sini adalah luas segitiga sembarang atau segitiga bukan siku-siku. Kita mulai untuk soal nomor 21. Diperhatikan di situ kalimatnya, ada sebuah papan disandarkan pada pintu gudang dan papan tersebut membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Jika jarak bagian bawah papan dengan pintu gudang tersebut 4 meter, maka berapa panjang papan tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kalian gambar dulu. Ya, digambar dulu kalimatnya yang ada, apa yang diketahui dengan gambaran seperti membentuk segitiga. Segitiganya di sini adalah segitiga siku-siku. Bapak perhatikan di situ ada papan, pintu dengan tanah atau lantai. Sini ada papan yang disandarkan pada pintu. Kemudian jarak antara papan dengan pintu tersebut adalah 4 meter. Kita buat permisalan dengan segitiga OAB. Siku-sikunya di A. Perhatikan yang diketahui adalah OA. OA di sini adalah apa tadi? Lantai dengan jarak 4 meter. Kemudian tinggi pintunya belum diketahui, kita misalkan dengan C. Kemudian antara O ke B. Sini adalah panjang papannya, dimisalkan dengan R. Tujuannya apa di sini tadi? Yaitu untuk menentukan panjang papan. Berarti jarak OB atau sisi miring yang bisa kita lambangkan dengan huruf R kecil. Perhatikan, untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada 3 alternatif, yaitu bisa apakah menggunakan sin atau menggunakan cos atau menggunakan tangen. Mana yang paling cocok? Yang paling cocok adalah yang diketahui, sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui di sini adalah sisi OA yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita pakai rumus cos alfa. Ingat, rumusnya cos alfa sama dengan X per R. Kemudian kita diketahui bahwa sudut antara papan dengan tanah adalah 45 derajat. Tadi alfanya diganti dengan 45 derajat. X-nya diketahui 4, sedangkan R-nya belum diketahui. Ingat bahwa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan perkalian silang.
cos 45 derajat sama dengan 4 per R. Berarti cos 45 derajat dikalikan R sama dengan 4, sisi kanannya dibiarkan, yaitu berapa? 4. Kemudian cos 45 derajat tadi berapa? Setengah akar 2 dikalikan R. R-nya belum diketahui, yang kita cari sama dengan 4. Dan yang R atau sisi kiri dibiarkan, untuk setengah akar 2 kita pindah ke ruas kanan, karena perkalian berarti pindahnya menjadi apa? Pembagian. 4 dibagi setengah akar 2 sama dengan berapa? Ini gak bisa langsung 4 dibagi setengah ya, kita kalikan dulu, kita balik. 4 dibagi setengah itu sama dengan 4 kali 2 per 1 kali akar 2 akar 2. Kemudian kita kalikan 4 kali 2 8 per akar 2. Penyebutnya masih dalam bentuk akar. Nah, untuk bisa menghilangkan akarnya, kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari mana penyebutnya? Jadi untuk 8 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kita lihat dulu penyebutnya. Akar 2 dikalikan akar 2 berapa? 2. Atau akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Kemudian 8 kali akar 2 tetap 8 akar 2. Hingga hasil akhirnya adalah 8 dibagi 2, 4 kali 4, kalau akar 2-nya tetap akar 2. Di terakhir untuk penyelesaian soal nomor 21 adalah B atau 4 akar 2 meter. Udah, untuk soal berikutnya nomor 22. Di sini masih tentang segitiga, karena memang topiknya tadi apa yang awal sudah saya sampaikan, yaitu menentukan panjang sisi segitiga. Diketahui ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 15 cm, sisi AC 10 cm, dan sudut BAC sama dengan 60 derajat. Berapa panjang sisi BC tersebut? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat apakah segitiganya itu siku-siku atau bukan. Kalau dilihat kita tidak tahu segitiganya ini siku-siku atau bukan. Jadi menyelesaikannya bisa menggunakan dengan aturan sin atau aturan cos. Mana yang tepat, aturan sin atau aturan cos? Diingat pelajaran yang dulu waktu kelas 11 ya, bahwa kita menggunakan aturan sin atau cos melihat kalau sin itu diketahui minimal diketahui besarnya 2 sudut. Kalau cos yang diketahui bukan 2 sudutnya tapi 2 sisinya yang diketahui dan sudutnya hanya 1. Jadi untuk soal nomor 22 kita menggunakan aturan cos. Ini rumusnya aturan cos adalah 3 A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali B kali C dikalikan cos A. Untuk yang B begitu juga ya, kalau B berarti sisinya yang dijumlahkan, yang diambil adalah A dan C. Untuk sudutnya adalah sudut B. Untuk menentukan panjang sisi C yang diambil adalah sisi A dan B, dan sudutnya adalah pakai sudut C. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sekali lagi kita gambar segitiganya, yaitu segitiga ABC. Dengan diketahui soal yang di atas tadi, AB sama dengan 15 cm. AB bisa kita misalkan dengan huruf C kecil. Kemudian yang kedua AC. AC bisa kita misalkan dengan B kecil. Di sini diketahui AC sama dengan 10 cm. Dan yang ketiga diketahui sudutnya BAC. Kalau sudut BAC berarti artinya sudut itu di A. Sudut di A atau sudut A sama dengan berapa? 60 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah panjang sisi dari BC. BC bisa kita misalkan dengan huruf A kecil. Sekali lagi untuk
menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui ini, karena diketahui dua sisi yang lain, maka kita bisa menggunakan aturan cos. Yang dicari adalah sisi A, berarti pakai rumus yang pertama. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikalikan cos sudut C. Ingat ya, kalau sisi yang diambil itu B dan C, maka sudut yang dipakai adalah sudut C. Itu cara mudah untuk menghafalkan rumus ini. Kita masukkan angka-angkanya yang diketahui. Untuk yang sisi B tadi berapa? 10 dikuadratkan 10 pangkat 2. Untuk sisi C 15 dipangkatkan 2 dan seterusnya. Untuk sudutnya cos 60 derajat. Ini yang perlu diingat lagi. Cos 60 derajat harus dihafal berapa? Setengah. Ini memang harus dihafalkan untuk sudut-sudut istimewa ini. Kalau tidak hafal berarti tidak bisa menyelesaikan. 10 pangkat 2 115 pangkat 2 15 kali 15 225 dan seterusnya. Dan kita hitung 100 tambah 225 325 300 dikalikan setengah 150 hingga untuk ketemu bahwa A kuadratnya sama dengan 175. Ini masih dalam bentuk kuadrat, berarti untuk A saja untuk menghilangkan kuadratnya harus diakarkan. Jadi nilai akhir atau panjang dari A itu akar dari 175. Bagaimana untuk mengeluarkan akar 175? Tidak bisa langsung. Ini kita lihat 175 itu yang ada nilai akarnya berapa? Karena kelipatan 25 berarti kita ambil perkalian 25. 25 kali 7 175. Akar 25 bisa kita keluarkan, bisa ada nilainya itu berapa? 5. Untuk akar 7 tetap akar 7. Sebenarnya bahwa untuk nomor 22 panjang sisi BC penyelesaiannya adalah 5 akar 7 cm. Kita lanjut untuk nomor 23. Segitiganya sama, yaitu segitiga ABC. Ini yang diketahui panjang sisi AC 18 cm. Kemudian sudut ABC-nya 60 derajat. Dan sudut BAC 45 derajat. Dan ditanyakan panjang sisi BC. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan dengan nomor 22. Nomor 23 ini yang diketahui adalah panjang satu sisi dan besar dua sudut. Kalau yang nomor 22 tadi panjang dua sisi dan besar satu sudutnya saja. Ya. Untuk menyelesaikan ini yang tepat adalah kita pakai aturan sin. Pakai aturan sin, bukan aturan cos. Kalau pakai aturan cos nggak ketemu, nggak bisa susah. Yang lebih mudahnya adalah pakai aturan sinus. Yaitu pakai perbandingan, rumus umumnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini mudah ya menghafalnya. Kalau sisinya pembilangnya A, maka sudutnya adalah A besar atau sudut di A. Ya. Kita lihat di sini mengingatkan kembali bagaimana permisalan dalam membuat permisalan dalam segitiga. Untuk AB berarti permisalannya adalah C kecil, untuk BC permisalannya adalah A kecil, dan untuk yang AC permisalannya adalah B kecil. Ya. Kita lanjut untuk menyelesaikan soal tadi. Kita gambar dulu. Segitiganya bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga sembarang. Di sini tadi yang sesuai yang diketahui kita gambar. AB-nya belum diketahui, ya. AB-nya kita dimisalkan dengan apa tadi? C. Yang diketahui adalah AC 18 cm dan sudutnya adalah sudut A 45 derajat
dan sudut B 60 derajat. Ya. Untuk menyelesaikan, untuk mencari, tujuannya tadi apa? Mencari sisi dari A. Berarti kita ambil yang A. A dibandingkan dengan apa? Sin A. Sin A atau sudut di A. Sudut di A berapa? 45 derajat. Berarti A per sin A atau A per sin 45 derajat sama dengan ruas kanan. Kita ambil yang mana? Yang diketahui. Yang diketahui adalah sisi B 18 cm dibagi dengan sin B, sudut di B 60 derajat. Kita kalikan silang untuk menyelesaikan ini. A dikalikan dengan sin 60 derajat sama dengan yang ruas kanan 18 dikalikan dengan sin 45 derajat. Ini yang perlu dihafalkan lagi. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Ya. Yang luas kanan kita kalikan dulu. 18 dikalikan setengah akar 2. 18 kali setengah berapa? 9. Akar 2 tetap akar 2. Untuk mencari nilai A yang ada di ruas kiri, ya, kita biarkan A sama dengan yang kita pindah adalah setengah akar 3, perkalian kita pindah menjadi pembagian. Berarti tadi berapa? 9 akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Dan kita lanjut. Ya. Kita perlu hati-hati untuk menyelesaikan ini karena sepertinya apa? Sulit penyebutnya kok tumpuk. Ya. Kita kalikan dulu setengah akar 3 itu bisa menjadi akar 3 per 2. Jadi untuk menyelesaikan 9 akar 2 dikalikan dengan dibalik 2 per akar 3. 9 kali 2 berapa? 18 akar 2 tetap akar 2 dibagi dengan tadi penyebutnya berapa? Akar 3. Seperti soal sebelumnya, untuk menyelesaikan kalau penyebutnya masih ada akar, kita kalikan dulu ya, dengan akar rasionalnya atau penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3 berapa? 3. Ya 18 kita bagi dulu dengan 3. 18 dibagi 3 berapa? 6. Akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Ini maaf ya, ada salah sedikit untuk nulis ini akar 2 kali akar 3, bukan akar 3 tapi berapa? Akar 6. Sehingga penyelesaian untuk soal nomor 23 adalah berapa? 6 akar 6. 6 akar 6 atau B, bukan D. Ya maaf, ini sedikit ada kesalahan nulis. Jadi ya jawabannya yang benar apa? 6 akar 6. Dari mana akar 6? Akar 2 kali akar 3, akar 6. Atau yang B, bukan yang D. Kita lanjut yang nomor 24. Nomor 24 masih tentang segitiga. Di sini diketahui segitiga PQR, di mana panjang sisi PQ sama dengan 10 cm. Panjang sisi QR sama dengan 10 cm. Dan sudut sudutnya berada di Q, yaitu 120 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah luas segitiga PQR. Kalau nomor 22 sama 23 tadi ada panjang sisinya. Sekarang yang lanjutannya nomor 24 adalah luas segitiga. Untuk mudah menyelesaikan ini, ya kita gambar dulu segitiga PQR-nya. Tapi sebelumnya diingat dulu tentang rumus luas segitiga yang bukan siku-siku. Kalau siku-siku mudah, setengah alas kali tinggi. Ya. Kalau bukan siku-siku, bagaimana? Luas segitiga ABC sebenarnya juga mudah juga, diawali dengan angka berapa? Setengah.
dikalikan dengan kedua sisi segitiga tersebut. Kalau kita perkaliannya A kali B, maka dikalikan dengan sin sudut C. Kalau yang sisinya adalah B dan C, maka perkalian sudutnya adalah A. Itu kurang sedikit nulisnya itu masih kosong, sin saja, itu sebenarnya adalah sin A. Dan yang ketiga, kalau sisinya yang diambil A dan C, maka sudutnya yang diambil adalah B, sudut di B, atau setengah A kali C kali sin B. Ya, sekali lagi kita coba gambar segitiganya, segitiga PQR dengan apa yang diketahui apa saja. PQ tadi berapa? 10 cm. QR 10 cm juga. Kemudian sudutnya yang diketahui, sudut Q 120 derajat. Bisa kita misalkan ya, seperti awal-awal tadi, untuk PQ, panjang PQ bisa kita misalkan dengan huruf R kecil. Karena di sini ada 3 unsur huruf, yaitu PQ dan R. Kita ambil PQ, berarti kita misalkan dengan R kecil. Kalau QR kita misalkan dengan P. Kemudian ya, luas segitiganya, bagaimana dengan luas segitiganya? Yang paling cocok bagaimana untuk menyelesaikan ini? Yaitu setengah yang diketahui, sesuai yang diketahui sisinya kita ambil, kita kalikan P kali R. Karena P kali R berarti sudutnya adalah, perkalian sudutnya adalah sin Q. Ya. Setengah, P-nya berapa? 10, R-nya 10, sin Q-nya 120 derajat. 120 derajat berada di kuadran 2. Ya. Kita rubah dulu, 120 derajat itu sama dengan sin berapa? 60 derajat. Ya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Tinggal kita kalikan 10 kali 10 dulu, 100, kemudian dikalikan setengah, 50, dikalikan setengah lagi, 25, kemudian akar 3 tetap akar 3. Berarti untuk luas segitiga PQR di atas adalah 25 akar 3 cm persegi. Kita lihat, kita cari mana yang jawaban yang cocok adalah yang C. Dan kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu nomor 25. Nomor 25 masih tentang segitiga, cuma lebih rumit sedikit di sini dalam bentuk balok dulu. Ya, kalau kita baca, diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk AB 12 cm, BC 8 cm, dan panjang BF 8 cm juga. Di sini ada titik Q berada di tengah rusuk CG. Bagaimana, berapa jarak titik A ke titik Q? Ya. Kalau belum paham ya, untuk memudahkan seperti tadi, kita gambar dulu ya, baloknya, balok A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Ini tidak langsung dalam bentuk segitiga ya. Dan yang diketahui kita tulis AB, panjang rusuknya diketahui berapa? 12 cm, BC 8, BF-nya 8 juga 8 cm. Kemudian ada titik Q, keterangannya titik Q berada di tengah-tengah CG. Berarti kita buat sendiri titik Q-nya, kita hubungkan dengan titik A. Dan yang AC juga kita hubungkan dengan garis putus-putus. Di sini akan terlihat bentuk segitiga A B A C Q, di mana membentuk sudut segitiga siku-siku di C. Yang ditanyakan adalah panjang dari panjang dari AQ atau sisi miringnya. Untuk menentukan AQ ya, berarti kita harus
mengetahui dulu panjang sisi AC dan CQ. Ya. AC belum diketahui. Kalau CQ berarti setengahnya G, setengahnya dari CG. C ke G berapa? 8 cm. Kalau setengahnya berarti 4 cm. Ini coba kita cari dulu panjang sisi AC pakai teorema Pythagoras, ya, sisi miring karena ini segitiganya siku-siku ABC, siku-siku di B. Kita cari AC sisi miring, kita nggak usah pakai sin atau pakai cos, ya, bisa kita menggunakan dengan teorema Pythagoras. Sisi miring sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AB 12 dikuadratkan, BC 8 juga dikuadratkan, 12 kuadrat 144, kemudian 8 kuadrat 64, sehingga AC, panjang dari AC akar 208. Itu masih AC. Kita tujuannya mencari apa? AQ, ya. Kita cari AQ juga sisi miringnya panjang AQ, ya. Kita ambil segitiganya, kita keluarkan dari balok tadi. AQ sama merupakan sisi miring dari segitiga ACG, ya. Pakai Pythagoras juga, ya, siku-siku akar AC kuadrat plus CQ kuadrat. AC kuadrat tadi sudah kita hitung, akar 208. Karena ada kuadratnya, kita kasih kurung, kita kuadratkan. Untuk yang CQ, panjangnya separuhnya dari CG 4 cm, kita kasih kuadrat 4 pangkat 2, ya. Kemudian akar 208 dikuadratkan, itu nilainya menjadi 208, akarnya hilang. Kalau yang 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. Kita jumlahkan yang ada di dalam akar 208, ya. 208 tadi tambah 16, 208 tambah 16 sama dengan berapa? 224, ya. Ini tidak langsung akar 224, ya. Ingat cara mengeluarkan angka yang di dalam akar, tidak bisa langsung kita ambil dulu karena di sini genap, kita ambil kelipatannya, bisa ambil 4 atau 16, dan yang paling dekat adalah 16. Akar 224, ya, kita uraikan supaya ketemu nilai akarnya adalah 16 kali 14. Akar dari 16 berapa? 4. Kalau akar 14 tetap akar 14. Di panjang, kesimpulannya panjang dari A ke Q sisi segitiga ini adalah 4 akar 14 cm, ya. Kita cari mana yang 4 akar 14 cm yang E, ya. Demikian tadi penjelasan saya tentang pembahasan soal-soal latihan ujian sekolah mulai dari nomor 21 sampai nomor 25. Harapan saya semoga kalian bisa memahami dan mempelajarinya dengan baik, bisa menentukan apa panjangnya salah satu sisi segitiga dan luas segitiga, apakah itu segitiganya siku-siku atau segitiga bukan siku-siku, ya. Sekali lagi semangat belajar, semoga tetap sehat, bisa melaksanakan belajar dengan baik, melaksanakan ibadah juga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.